Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insani Sabarin, mahasiswi matrikulasi batch 8 Institut Ibu Profesional Regional Bandung. Kali ini saya akan sharing mengenai melatih kemandirian anak dengan practical life exercise ala Montessori di rumah. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai kemandirian, saya akan memperkenalkan dulu apa sih metode Montessori. Nah, Montessori itu merupakan metode pendidikan yang digagas oleh Ibu Maria Montessori, seorang dokter sekaligus praktisi pendidikan dari Italia. Metode ini sudah sejak lama ada, namun booming beberapa tahun ke belakang di Indonesia ya. Sudah banyak juga sekolah Montessori di Indonesia. Nah, metode ini memiliki ciri khas yaitu hands-on learning, di mana anak diajak untuk memiliki pengalaman langsung belajar menggunakan material tertentu yang tujuannya sudah dirancang dan khusus seperti itu. Ya, selain itu, metode Montessori juga dikenal dengan metode yang ramah anak karena di Montessori itu anak sebagai senternya atau child center. Kita sebagai orang dewasa adalah fasilitator untuk mempersiapkan lingkungan yang baik untuk anak seperti itu. Nah, selain itu, metode Montessori juga selalu melihat kebutuhan anak, memperhatikan tahapan perkembangan anak saat akan memberikan suatu kegiatan. Nah, sebelum membahas tentang kemandirian, kenapa sih kemandirian itu penting gitu? Nah, saya akan sedikit berbagi. Jadi di Montessori itu kita saat membahas kemandirian, tujuannya adalah anak yang mandiri bukan untuk sekedar meringankan beban pekerjaan orang dewasa atau kita sebagai orang tuanya. Namun tujuannya lebih dari itu. Di antaranya dan yang paling utama yaitu menciptakan atau mengembangkan konsep diri yang baik untuk anak. Karena anak merasa diberi kesempatan, anak merasa menjadi mampu, dan anak juga tentu akan menjadi individu yang percaya diri. Jadi bukan hanya sekedar bisa melakukan sesuatu sendiri, namun dampaknya jangka panjang, yaitu konsep diri yang baik yang tertanam pada anak. Nah, cara melatih kemandirian pada anak bisa melalui atau menggunakan latihan keterampilan hidup atau practical life exercise. Yang ada di Montessori itu, practical life exercise itu ada 4 kategori. Yang pertama, development of motor skill, yaitu perkembangan motorik dari anak itu sendiri. Nah, latihannya ada carrying atau membawa, misalnya anak bersama-sama orang tua diajak untuk membawa kursi, meja belajarnya gitu. Jadi dari sebelum anak mulai belajar itu anak diajak untuk mempersiapkan juga nih apa yang akan dia gunakan. Nah, yang kedua ada spooning atau menyendok. Menyendoknya kalau di Montessori biasanya biji-bijian ya, tapi apapun yang ada di rumah, benda kering, misalnya ada makaroni atau apapun bisa. Jadi selain untuk melatih kemandirian, anak jadi bisa makan sendiri nantinya, anak juga jadi melatih motorik halusnya. Selain itu melatih konsentrasinya juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga pouring atau menuang. Jadi penuangnya itu ada bisa biji-bijian juga menggunakan teko kecil yang ada di rumah gitu, karena ini kita berbicara tentang Montessori di rumah ya. Nah, selain itu bisa juga setelahnya ketika anak sudah bisa menuang benda kering, kita ganti dengan air. Anak menuang dengan air. Memang terlihat sederhana kegiatan-kegiatan tersebut, namun sebetulnya untuk anak itu bisa melatih koordinasi gerakannya, koordinasi mata tangan. Jadi banyak manfaat yang akan didapat. Nah, saya juga mau bercerita nih tentang pengalaman saya mengaplikasikannya kepada anak saya gitu. Anak saya itu sekarang usia 20 bulan. Dari usia 13 bulan mau 14 bulan itu anak saya banyak atau ingin terlibat dalam menyendok tuh saat
dia makan, melihat orang tuanya menggunakan sendok, yang asalnya dia makan hanya pakai tangan, lalu dia mau tuh menyendok nasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi itu kan keinginan naturalnya. Nah, di situ kita memfasilitasi dia kegiatan menyendok tuh, menyiapkan 2 mangkok, misalnya mangkok berisi biji-bijian, lalu sebelahnya mangkok kosong gitu. Lalu anak diberikan contoh terlebih dahulu menyendok dari kiri ke kanan gitu, karena kan ini juga kegiatan menyendok ini bisa jadi latihan untuk persiapan menulis nantinya, dimana kita konsep menulis itu kan dari kiri ke kanan. Nah, menyendok juga bisa tuh dimulai dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, selanjutnya selain development of motor skill itu ada care of self. Di dalamnya care of self atau perawatan diri ini kita bisa mengajarkan anak misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dirinya, misalnya memakai baju gitu ya. Untuk banyak sekali anak yang terbiasa dibantu oleh orang tuanya untuk mengancingkan baju. Nah, sedangkan ia tidak bisa mengancingkan bajunya sendiri gitu. Nah, di Montessori itu dilatih hal sederhana seperti itu pun dilatih. Orang tua memfasilitasi, misalnya kalau di Montessori itu ada dressing frame gitu, ada frame atau bingkai yang seperti miniatur baju gitu. Jadi anak mengancingkannya dari kancing kecil, kancing besar, pokoknya bervariasi ukuran kancing. Nah, kalaupun kita tidak memiliki itu, kita bisa menggunakan bajunya tuh langsung. Jadi kita memperagakan dulu kepada anak bagaimana cara mengancingkan baju dari atas ke bawah. Lalu setelah kita memperagakan, kita meminta anak atau mengajak anak untuk mencobanya. Nah, di Montessori itu selalu seperti itu ya. Jadi kita memperagakan terlebih dahulu bagaimana caranya, mempraktikkan dulu di depan dia memperhatikan dulu, lalu dia diberi kesempatan nanti untuk mencoba seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah care of self itu ada care of the environment. Jadi di Montessori selain anak dihimbau untuk merawat dirinya, juga merawat lingkungannya. Misalnya menyiram tanaman, menyapu, itu masuk ke care of the environment. Jadi anak itu memang tidak bisa mengalir begitu saja gitu, karena kadang kegiatannya tidak terarah. Jadi kita perlu memfasilitasi atau membuat rancangan kegiatan apa sih yang akan diberikan kepada anak kita. Seperti misalnya menyiram tanaman, anak diberikan kesempatan untuk ikut menyiram tanaman di depan rumah. Misalnya orang tuanya dulu mempraktikkan, lalu nanti anaknya menyapu juga. Misalnya menyapu pakai sapu yang untuk di mobil tuh, yang kecil, atau pokoknya yang ukurannya child size. Jadi anak mampu untuk menggenggamnya seperti itu. Nah, yang terakhir ada social grace and courtesy atau etika sopan santun gitu. Di Montessori pun hal ini diajarkan masuk ke dalam keterampilan hidup, karena memang anak itu tidak selalu ada di sisi kita, dan tidak selalu anak bisa mengerjakannya semuanya sendiri. Jadi di social grace and courtesy ini anak diajarkan untuk bagaimana cara meminta tolong, bagaimana cara berterima kasih, bagaimana cara ketika bertamu ke tempat orang lain harus mengetuk pintu, salam, harus mengantri dan sebagainya. Jadi keterampilan-keterampilan itu juga dapat melatih kemandirian anak. Nah, saya juga sudah mulai mengaplikasikan itu pada anak saya dan akan terus mencoba konsisten untuk terus berproses nih sama-sama sama anak. Nah, jadi keempat kategori dari practical life tersebut bisa melatih kemandirian anak. Nah, kembali lagi intinya mengenalkan anak atau melatih anak kemandirian itu bukan semata-mata untuk meringankan pekerjaan orang dewasa, namun untuk mengembangkan konsep diri yang baik dan tumbuh juga rasa percaya diri pada anak. Semoga bermanfaat dan semangat terus membersamai anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.